Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Yang belum hadir, semoga bisa segera join di pertemuan kedua mata kuliah grafik 3 dimensi atau grafik 3D ya di Prodi Sastra Inggris kelas A ya, semester 6. Sebelum masuk ke materi, saya ingin absen peserta pada siang hari ini. Jika disebut namanya, mohon di on cam dan bilang hadir atau present gitu. Dalam bahasa Inggris kalau hadir present ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Sedikit mengulang pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian atau pengantar dari grafik 3D dengan komponen-komponennya. Yang pertama yang perlu diingatkan yaitu komponen unsur utama dari grafik 3D itu ada 3 unsur. Yang pertama unsur komputer ya. Yang kedua itu ada matematika, perhitungan ya. Yang ketiga ada kreativitas atau seni. Lalu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalamnya ya, seperti material, terus tekstur, terus titik ya, titik, garis, poligon, lalu vertex ya, titik itu vertex ya. Lalu ada lagi kamera, ada lighting, sampai rendering ya. Dan pembahasan pertemuan kedua yaitu konsep vektor dan koordinat ruang. Konsep vektor dan koordinat ruang. Apa sih itu vektor? Apa sih itu koordinat? Mari kita diskusi pada siang hari ini. Harapannya seperti pertemuan berikutnya bisa lebih aktif, bisa lebih saling tanya jawab, bisa saling punya gagasan gitu ya. Insya Allah nanti di pertemuan ini kita akan tampilkan juga toolsnya yang akan kita pakai. Kemarin saya udah install Blender dan juga install SketchUp ya. Untuk Blender sendiri terlihat toolsnya banyak sekali ya. Lalu ada SketchUp, toolsnya lebih sederhana dan kalau saya lihat memang agak lebih familiar dibandingkan dengan Blender. SketchUp sendiri yang saya rasakan berjalan ringan di laptop dengan prosesor Core i3, Core i5. Kalau di atasnya Core i3 tentu lebih ringan ya. Minimalnya Core i3, tapi saya belum nyoba di bawahnya Core i3, misalkan dual core atau core to duo itu. Kalau core to duo yang penting RAM-nya minimal 8 itu insya Allah bisa berjalan smooth ya. Oke, ini ada yang ngechat lagi. Febri Maharani hadir Pak, mohon maaf mic-nya. Oke. Dulu takutnya lupa. Baik, untuk melanjutkan ini tentang vektor dan koordinat dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini di pertemuan 2 yaitu harapannya mahasiswa mampu yang pertama memahami sistem ya, koordinat ya. Koordinat itu berarti kan sumbu ya, pada saat atau kalau istilahnya kalau kita bahasa Google-nya itu kalau koordinat itu lebih ke map-nya di mana, posisinya di mana begitu. Koordinat itu sama saja menentukan posisi ya, letak posisinya, letak suatu objeknya di mana. Koordinatnya misalkan arah jam 1 ya, berarti dia di arah jam 1. Membedakan titik atau poin ya dan vektor. Nanti kita bahas tentang vektor. Kemarin titik sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga itu menghitung magnitude, normalisasi, dot product dan cross product. Nanti apa saja dijelaskan, nanti kita sama-sama mengikuti untuk magnitude-nya, normalisasinya, dot product-nya. Dot product berarti kalau dot itu bisa diartikan sebagai titik juga. Dot itu titik, tetapi titik yang seperti apa gitu.
cross itu biasanya pertemuan ya, pertemuan garis ya. Lalu mengaitkan konsep vektor pada kamera, lighting, dan transformasi. Terus yang kelima, mengaplikasikan konsep ini pada pemodelan dan rendering. Nah, konsep sistem koordinat ruang 3D seperti kemarin yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan, 3 sudut atau 3 koordinat atau 3 sumbu ya di dalam ruang 3D itu ada X, Y, dan Z, di mana koordinat ruang digunakan untuk menentukan posisi. Betul, koordinat ruang menentukan posisi. Karena kalau posisinya di mana, sumbunya di mana, itu akan menentukan posisi objek dalam dunia 3 dimensi. Sumbu X itu arahnya itu ke kiri dan ke kanan ya. Kalau untuk sumbu Y itu arahnya atas dan bawah. Dan sumbu Z itu masuknya ke depan atau ke belakang. Sehingga ini menentukan koordinat ruang atau bidang ya. Kalau koordinat bidang berarti hanya sumbu X dan Y. Kalau koordinat ruang berarti ada sumbu Z di dalamnya. Titik ditulis sebagai P ya, yaitu X, Y, Z. Kalau misalkan titiknya, titiknya di sini, misalkan ya, titiknya di sini, berarti dia misalkan kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, misalkan di sini ada 5, di sini ternyata 6, nah di sini ternyata 3, berarti P dalam kurung 5, 3, dan 6 gitu ya. Ini konsep sederhana seperti itu. Dimana X-nya itu nilainya 5, Y-nya itu nilainya 3, dan Z-nya nilainya 6. Jadi ketemu di sini titiknya, atau di sini 6-nya di sini. Nanti ketemu ya di sini itu ketemu. Itu nanti membentuk titik itu menentukan posisi dari objeknya, itu posisi dari koordinat ruang untuk menentukan posisi objek dalam dunia 3 dimensi. Selanjutnya, lokal atau objek koordinat ya. Koordinat yang melekat pada objek. Koordinat yang melekat pada objek berarti kalau setiap objek berarti dia punya koordinat ya. Koordinat paling rendah atau koordinat awal itu ada di titik 0 ya. Nah itu ya. Contoh pusat objek ya. Pusat objek berada di kubus, berada di 0, 0, 0. Berarti koordinat itu pusatnya di 0. Berarti kalau bisa digambarkan begini ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti di sini di ininya. Nah, kalau gambarnya jelek, mohon maaf ya. Nah, gitu. Misalkan nah ini titiknya di sini, dan di sini nilainya adalah 0. Pusat objeknya kubus berada di 0. Oh, atau begini, misalkan sorry, ini begini. Nah, ini, nah di sini. Nah, gini kayaknya lebih tepatnya ya. Jadi tengah-tengahnya ini X, Y, Z. Jadi pusat objek kubus berada di 0. Nah, ini pusat objek berarti ada di 0. Jadi tengah-tengah dari ruangan sebuah kubus. Nah, ini meskipun objek dipindah ke kiri dan ke kanan. Berarti kalau ke kiri dia akan merubah X-nya, kalau ke atas berarti akan merubah Y-nya, kalau ke depan atau ke belakang akan berubah Z-nya. Lalu selanjutnya ada world koordinat. Nah, kalau untuk versi lokalnya seperti itu jenisnya. Kalau versi globalnya itu koordinat global di dalam scene. Posisi objek ditentukan terhadap origin. Contoh dunia, terhadap origin dunia. Contoh kubus berada di 10.05. Saya gambar lagi ya. Berarti posisi objek ditentukan terhadap origin dunia. Saya harus gambar lagi nih. Kalau gambarnya jelek maaf ya. Ini 10 berarti nilai X ya. Misalkan 10-nya ada di sini. Lalu 0-nya di sini. Si Y-nya itu 0-nya di sini ya. Y ini Y ya. Ini di sini. Lalu ada 5-nya di sini.
berarti ini objeknya seperti apa nih, karena kita nggak tahu nih dia objeknya besar, misalkan kubusnya di sini, berarti sini. Kalau dia nilainya 10 berarti harusnya kalau 10 harusnya dia balok ya, bukan kubus ya. Kalau kubus biasanya nilainya sama dengan tingginya. Kalau tingginya 10 dengan 10 sama-sama sisi. Kalau ini nilainya kubusnya berada di 10 ya, ini di sini. Oh, sorry. Gini. Back lagi. Nah, ini nih. Jadi datar. Jadi si permukaan dari nilai Y-nya itu, nilai Y-nya itu 0 di bawah, berarti dia kubusnya berada di sini nih. Titik kubusnya dia berada di sini. Ini. Ya, kotaknya di sinilah pokoknya. Jadi karena nolnya milik Y ya, terus ininya 10, ininya 5. Jadi nolnya milik Y gitu. Nanti kita langsung praktek aja deh, nanti biar nanti nggak ngambang. Ini banyak sekali rumus-rumusnya yang dipakai, biar tidak pusing, biar tidak bingung. Nanti kita akan langsung ke tools yang digunakan, karena ngambang juga kalau mengangan-angan begitu. Oke, selanjutnya titik versus vektor ya. Titik yaitu sifatnya menyatakan posisi, tidak memiliki arah, artinya diam ya. Posisi contohnya yaitu posisi kamera. Posisi kamera diam ya. Posisi objek juga diam ya. P, X, dan Y. Lalu ada vektor ya. Vektor ini apa? Vektor ini sifatnya menyatakan arah plus besar atau ruangannya. Menyatakan arah itu berarti dia punya jalur ya. Vektor itu punya jalur atau memiliki arah. Yang kedua memiliki magnitude ya, magnitude. Contoh arah cahaya, arah gerak normal permukaan ya. Untuk istilah vektor itu kodenya ditulis dengan huruf V, yaitu sama dengan X, Y, Z. Karena kalau kamera itu kan statis, diam dia. Kalau cahaya, kalau kita hidupkan di ruangan yang terang, kalau biasanya kamera cahaya lampu-lampu yang pada dasarnya cahaya itu memiliki arah cahaya ya. Setiap cahaya pasti memiliki arah. Nah, adapun yang membedakan biasanya arah cahayanya menyebar atau fokus ya. Kalau untuk contoh yang menyebar itu misalkan contohnya lampu LED rumah yang bolamnya keluar, itu dia menyebar ya. Tapi kalau yang fokus biasanya dia punya frame ya, seperti lampu sorot dari motor. Misalkan lampu sorot dari motor itu dia punya fokus ya, dia fokusnya hanya ke jalan, jadi ke samping, ke atas itu nggak menyebar luas gitu. Tidak seperti lampu yang di kamar tetapi tidak ada frame-nya, yang dalam artian menonjol keluar. Jadi vektor adalah memiliki arah ya. Operasi dasar vektor yaitu dia bisa penjumlahan, pengurangan, dan skalar. Jadi kalau bendanya itu bergeraknya besar dan kecil, berarti masuk ke skalar, dalam arti skala ya. 1 banding 1000, 1 banding 100, 1 banding 200 misalkan. Kalau jumlahnya, kalau penjumlahan itu dia bergerak ke arah plus ya, dalam artian terus naik. Dan kalau dia mengarahnya mundur atau ke arah minus, nah itu berarti pengurangan bergeraknya. Nih ya, contoh gini. X, Y, Z. Kalau titiknya di sini berarti dia menjumlah ya. Menjumlah dari titik 0 ini nilainya berapa nih? Nilainya misalkan ini 5, ini 6, ini 4. Terus dia bergerak ke sini. Nah, bergerak ke sini berarti dia akan berkurang, akan mengurangi. Nah, kalau di sini berarti dia di sini minus 5 misalkan. Terus di sini minus 4. Nah, di sini misalkan minus 6. Nah, itu berarti pengurangan. Kalau bergeraknya ke sini berarti akan menjumlah. Nah, kalau dia posisinya membesar, nah itu berarti dia skalar ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, untuk kode atau rumus penjumlahannya yaitu A plus B sama dengan AX plus BX, AY plus BY, AZ plus BZ. Pengurangan
Nah, sebaliknya tinggal diganti minus. Skalar itu dihitung lewat perkalian ya. Seperti itu. Dipakai untuk perpindahan objek gitu kan, dan perhitungan arah gerak. Jadi perhitungan ini dipakai untuk perpindahan objek. Jadi bendanya bergerak. Magnitude ya, atau panjang vektor. Karena dia memiliki arah, tentunya berarti memiliki jarak ya. Ya, vektor magnitude itu adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah vektor. Rumusnya bla 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 seperti itu, dilambangkannya oleh V yang dipagerin, lalu adalah akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Jadi kalau contoh ada vektor dengan titik 3, 4, 12. Nah, untuk nilai magnitudenya yaitu 13, karena 13 itu didapat dari akar 9 plus 16 plus 144. Nah, angka tersebut dihitung dari 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 12 kuadrat. Ya, magnitude sampai sini yaitu panjang dari vektor. Vektor itu arah ya. Jadi kalau magnitude itu panjang dari arahnya atau panjang dari pergerakannya. Kalau vektor itu alurnya atau jalurnya. Magnitude dihitung atau digunakan dalam menghitung jarak, terus menghitung kecepatan dan normalisasi. Nah, normalisasi itu sendiri apa? Normalisasi vektor ya, normalisasi ya, yang mengubah vektor menjadi panjang satu ya. Satu ya, vektornya itu contoh kode dari normalisasi vektor itu V ada alisnya, V strip lah begitu, sama dengan vektor dibagi dengan magnitude ya. V yang ada pagarnya itu magnitude. Nah, contoh V nilainya 6, 0, dan 8. Sedangkan itu vektor ya, sedangkan magnitudenya adalah 10. Jadi untuk normalisasi vektornya yaitu V normalisasi vektor yaitu nilai vektor dibagi dengan 10. Jadi nilainya 0,6, 0, dan 0,8. Unit vektor dipakai untuk lighting, arah kamera, dan animasi yang mengubah vektor menjadi panjang. Lalu ada dot vektor ya. Konsep dot vektor yaitu A kali B sama dengan X kali BX plus. Nah, ini kalau ini plus ya, AY kali BY plus AZ kali BZ. Nanti boleh ya, boleh nanti misalkan oh ini Pak bingung Pak, udah nanti setelah ini akan langsung ke konsepnya. Interpretasinya A kali B adalah lebih besar dari 0. Arah hampir sama ya. A kali B sama dengan 0 berarti tegak lurus. A kali B sama dengan kurang dari 0 berarti berlawanan arah. Aplikasinya adalah menghitung intensitas cahaya. Nah, cahaya itu kan berarti dia menyebar ya, dia ada arahnya ya. Menghitung intensitas cahaya. I sama dengan N kali L. Normalisasi. Sekarang ada masuk ke poin terakhir yaitu cross product ya. Silang ya. Cross product yaitu menghasilkan vektor baru yang tegak lurus. Digambarkan oleh A kali B sama dengan N. N itu normal vektor. Aplikasinya itu menghitung normal permukaan poligon, backface culling, menentukan sisi terlihatnya, membentuk orientasi objek dalam ruang. Nah, untuk normal sangat penting dalam shading dan rendering. Berarti digunakan untuk shading dan rendering. Satu lagi, masih ada lagi nih. Habis ini kesimpulan. Jarak antara titik dalam ruang 3 dimensi. Rumus jarak 3 dimensi jika A itu X1 dan Y1 dan Z1 dan B adalah X2, Y2, Z2, maka D sama dengan akar dari X2 kurangi X1 dikuadratkan di dalam akar ya. Kemudian ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurangi Z1 dikuadratkan. Contoh A123, B463. Maka nilai D-nya atau jarak antar titiknya itu adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 0 kuadrat, yaitu 5 ya. Dipakai pada collision detection, tracking kamera, simulasi ya.
Jadi lebih ke menangkap sinyal gitu. Kesimpulannya, inti materi pada siang hari ini yaitu koordinat 3D menentukan posisi objek di ruang XYZ. Oke, poin menyatakan posisi. Betul ya, vektor menyatakan arah dan besar. Magnitude, normalisasi untuk gerak dan lighting. Dot product dipakai untuk intensitas cahaya dan sudut ya. Sementara cross product itu menghasilkan normal permukaan. Untuk konsep ini adalah fondasi transformasi 3 dimensi, kamera, shading, dan rendering. Jadi konsep yang 5 poin ini yaitu untuk fondasi transformasi 3 dimensi ya, kamera, shading, dan rendering. Oke, kita langsung masuk ke praktek aja langsung. Ini nanti habis ini boleh nanti saya sharekan toolsnya untuk cara instalasinya juga cukup mudah. Screen share ya. Oke. SketchUp 2020. Kita buka ya. Lihat ya, ini tampilan awal ketika kita masuk software atau tools SketchUp 3 dimensi. Untuk tampilan awalnya kita biasanya ditawarkan untuk memilih dari masing-masing model ya. Modelnya itu ada model ukuran inci, ada model ukuran meter, model ukuran sentimeter, inches dan milimeter dan meter. Dalam artian di sini kita lebih cocok ke yang mana nih? Pemula atau simple atau arsitektur ya. Kalau arsitektur biasanya pakainya mili, inci ya, sentimeter. Kalau misalkan kita yang simple aja, misalkan simple meter ya. Kita pilih yang ini. Tunggu sebentar. Nah, ini nanti muncul ya. Oke. Sedikit agak lama, tapi nanti setelah masuk bisa dipakai. Oke, seperti ini. Di sini ada toolsnya ya, yang untuk mengerjakannya. Yang sebelah atas, nah untuk yang sebelah samping kanan itu adalah contoh materialnya ya. Material ada material, ada komponen dan lain sebagainya. Ini tinggal pilih nanti materialnya. Ada material metal, ada roofing, ada stone, ada water, ada wood ya. Ada glass and mirror, ada karpet, ada aspal, ada warna dan lain sebagainya. Nah di sini juga ada kursor yang di atas ya, yang di bawah ini ada eraser, lalu ada line untuk membuat sebuah line, ada juga ada freehand. Freehand itu buat garis yang bebas, dalam artian tidak beraturan. Lalu ada arc, itu lengkungan, buat lengkungan. Lalu di sini ada shape untuk buat kotak, lalu ada circle ya, ada rotate rectangle, ada polygon. Ya, ini untuk push and pull, yaitu untuk menarik atau mendorong bidang ya, sehingga membentuk sebuah ruangan. Lalu ada offset ini untuk menarik double, nanti kita praktekkan. Untuk move ini untuk bergerak ya, lalu ada rotate untuk memutar, lalu di sini ada skala untuk memperbesar memperkecil ya, lalu ada measure tape measure tool untuk menghitung jarak. Lalu ada teks, dia kalau kita misalkan mau ngasih keterangan ya, di dalam gambar tersebut dikasih teks bisa. Lalu di sini ada paint bucket ini kasih ini ya, kayak kuas gitu ya, semacam mewarnai ya, untuk mewarnai sebuah bidang atau objek ya. Lalu ada orbit untuk memutar ya. Lalu ada pen itu untuk menggeser ya. Ada zoom untuk zoom in zoom out, juga sama ini zoom zoomnya zoom kamera kalau ini ya. Lalu ada 3D warehouse. Nah, 3D warehouse-nya itu biasanya diisi oleh
koleksi gambar-gambar atau model-model 3 dimensi yang pengguna yang lain itu ngupload ya. Jadi kalau mau punya usernya, kita minimalnya kita upload, baru nanti kita dikasih akses untuk ke 3D warehouse-nya. Lalu ada extension warehouse ya. Extension warehouse ini untuk memanggil fitur-fitur yang tidak ada di sini. Jadi fitur yang belum ada di sini ada, contohnya kayak fitur animasi, fitur bergerak, fitur copy otomatis dan lain sebagainya, itu ada di apa nih, extension warehouse. Nah, sebenarnya ya fitur-fitur yang ada di atas ini belum semua ya kalau kita tampilkan. Tapi kalau memang untuk pemula jangan terlalu banyak dulu karena nanti bingung. Jadi misalkan kalau udah paham ini boleh tambah di sini. Jadi di extension warehouse itu kita bisa nambah toolsnya ya. Lalu layout ya. Lalu di sini ada extension manager. Nah ini ada user. Dia kalau memang info user ini biasanya yang berbayar itu dia login ya. Ini untuk sign innya saya tidak sign in. Misalkan ini untuk lisensinya Setup Pro ya. No classic license. Ini untuk single user ya. Harapannya selama tools ini bisa dipakai, kita maksimalkan ya. Ini biasa toolsnya dipakai oleh kalangan arsitek, kalangan teknik sipil, juga desainer ya. Untuk model Pro yang 2020 ini ada sosok wanita sebagai icon model di pada versi yang 2020 ya. Ini sumbu yang kemarin dan pertemuan hari ini kita bahas, yaitu ini sumbu X, ini sumbu X ya, yang di sini sumbu X yang merah ya, yang merah ini sumbu X, lalu ada sumbu Y ya, yang biru, lalu ada sumbu Z yang hijau. Nah ini menggambarkan ya kalau sumbu menentukan dia bidang objek 3 dimensi atau 2 dimensi ya. Kalau dia tidak memiliki nilai Z-nya, berarti dia objeknya masih 2 dimensi. Kalau dia memiliki objeknya objeknya ada 3 dimensi. Nah, kalau seperti ini dia ada nilai di Z-nya. Oke. Ini kita hapus, nanti terlalu fokus ke sini. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nih, kita buat sebuah objek misalkan bentuk kotak. Lihat ya, dia masih objeknya masih 2 dimensi karena dia masih satu bidang ya, ada di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita tarik nanti akan membentuk sebuah bidang. Tarik saya pakai pull and push ya, push atau pull, didorong atau tarik ya. Ini kita tarik, panjangnya berapa? Misalkan kalau tadi kita di awal itu pilihnya yang model meter ya, misalkan kalau kita pada saat narik terus ditahan gitu ya, tekan angka 2 lalu enter. Nah ini akan membentuk bidang yang panjangnya 2 meter ya. Kita buktikan di measure ya. Ini poinnya ya, sini poin. Nah itu ada keterangan 2 meter. Nah tadi yang gambar yang tadi kita tarik yaitu panjangnya itu atau majunya atau sumbu Z-nya yang kita tarik itu di angka 2 meter ya. Sementara untuk yang panjang dari ininya lebarnya itu 1,18 meter, lalu tingginya di 0,28 meter. Kalau kita misalkan mau ditambahin tingginya bisa ditambahin, tinggal tambahin berapa, misalkan 2 lagi, enter. Nah, tarik 2 enter. Nah, tuh 2 meter tambahan dari yang awal ya. Jadi terbentuk bentuknya seperti ini. Tinggal scroll, ini scroll untuk zoom in zoom out bisa ya, atau zoom seperti ini bisa, atau pakai zoom. Oke, kita pakai yang orbit untuk atas bawah, kiri kanan melihat seperti ini. Ini objek 3 dimensi. Nah kalau udah praktek seperti ini tentu akan lebih menarik ya, akan lebih penasaran nih
seperti apa. Ini kalau kita tarik ke sumbu 0, kalau kita tarik ke sumbu 0, ini kita tarik ke sumbu 0. Kita blok dulu ya, kita blok dulu. Titik 0-nya misalkan ini aja, XY-nya aja, kita tarik XY-nya aja. XY-nya aja kita tarik dari sini. Nah, ya, dia XY-nya nempel ya di sini. Jadi nilai apa sudut yang di sininya nempel di pusat. Oke, kita tambahkan lagi sebuah objek, misalkan circle. Oke. Kalau ini dia berada di sumbu X dan sumbu Z ya. Ini bisa kita tarik ke mana, ke tidak berdirikan, itu bisa. Dia pakainya rotate. Ini dia menggeser ya. Lebih enaknya kita buat sebuah bidang dulu dari ini 1 meter. Oke. Setelah ini baru kita bisa berdirikan nih. Kalau udah begini kita bisa berdirikan. Oh, sorry, belum diblok, salah. Jadi dia bentuknya ini. Nah, 90 derajat sekarang. Nah, tuh berdiri ya si tabungnya. Nah, contoh misalkan ini mau kita kasih material ya, misalkan contohnya ini kalau kita blok, si objeknya ini kita blok. Nah, kita pilih material yang karpet misalkan, kita kasih warna, dia akan membentuk seluruh dari semua bidang dari tabung ini ya. Kalau kita misalkan tidak di blok, misalkan satu bidang ini aja bisa, kan kita kasih objeknya materialnya karpetnya yang sebelah sini misalkan. Contoh, pilih karpetnya karena bidang itu ya. Nah, terus misalkan yang melingkarnya makanya ini misalkan. Terus ininya sama dengan gitu. Jadi kayak sushi ya, kayak saya makanan Jepang ini jadinya tuh seperti itu. Nah, nanti tinggal dikreasikan. Kalau untuk satu bidang, kalau memang untuk semua bidang langsung kita bentuk materialnya. Misalkan ini kita ganti materialnya menjadi material kayu, misalkan wood ya. Wood nih, coba klik. Nah, itu jadi kayu balok ya. Jadi dia kayak berbentuk kayu balok yang berbentuk persegi ya, tuh seperti ini. Oke, nah ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kita tahu ini materialnya ya. Untuk teksturnya nanti bisa kalian kreasikan sendiri. Lalu untuk vektornya itu bisa bergerak ya. Ini bisa bergerak. Atau dia move, kalau kita move-nya udah di blok, kalau move-nya satu bidang dia akan memanjang. Kalau kita move-nya secara keseluruhan, kita blok dulu ya, kita blok baru kita kasih misalkan geser ya. Nah, kita geser, nah itu dia akan berpindah. Kalau kita tekan kontrol, dia akan ada 2, jadi kayak menduplikat ya. Ini 1, kita tekan kontrol lalu geser, dia akan jadi 2. Geser lagi, tekan enternya akan jadi 3. Geser lagi, tekan lagi, dia akan jadi 4. Seperti itu. Kalau udah begini, nah jadi 4 ya. 4 objek tabung dengan 1 objek ya. Tinggal nanti
kalian kreasikan sendiri ya. Ini memang lebih menarik kalau kita praktekkan seperti ini ya. Ini udah bidang objek 3D tetapi di ruang 3 dimensi ya, objek 3D yang berada di ruangan 3 dimensi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin yang tadinya hanya membayang-bayangkan seperti apa gitu, sekarang agak sedikit lebih terbuka pikirannya karena sudah melihat toolsnya seperti itu gitu kan. Silakan. 1 jam pertama sudah dilewati, tinggal tanya jawab, biar diskusi nih, biar enak nih, biar nggak ngantuk begitu kan. Emang kita jadwalnya di jam 1, jadi kebanyakan jam 1 ini, apalagi dalam kondisi berpuasa ya. Kondisi berpuasa ini cobanya sungguh luar biasa. Jam-jam segini jam-jam ngantuk gitu. Adakah yang masih menyimak sampai sini? Kalau untuk pemula-pemula seperti saya juga pemula ya, akan saya bikin kotak gitu kan. Nah, kalau ini square nih kan, baru nanti kita tarik sini, gini gitu kan. Lalu kita ke sini. Nah, kita tarik lagi garisnya di sini, tarik garis sini, tarik sini. Nah, dia satu bidang lagi di sini, satu bidang di sini, lalu kita tarik lagi di sini, tuh kan, membentukkan bentuk tuh. Terus kita bikin sebuah kata, misalkan kata love misalkan. Ini sumbunya sumbu. Sumbu sini. Oh, mana ini? Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita perbesar. Tarik. Oke. Lalu kita perbesar lagi, lalu kita tarik di skalanya ya, tarik. Oke. Lalu kita move ini. Kameranya kita geser ya. Ini kita geser ke arah sumbu X. Oke, geser sedikit lagi. Kita turunkan ke sumbu Y. Oke. Nah, itu kita bentuk skala, kita naikkan gitu ya. Ini kan bentuknya masih lingkaran ya, belum ada lubangnya. Kita buat lagi lubangnya di sini, tengah sini, itu baru dorong nah, sampai habis ya. Jadi kayak donat gitu ya, kayak ban gitu ya. Oke, ada yang konek Pak, misalkan laptopnya lagi rusak atau error, itu bisa dipakai di HP nggak? Oh, kebetulan untuk yang versi SketchUp ini baru adanya di versi OS ya, OS Windows, belum ada di Mac, belum ada di Android gitu ya, belum ada di Android. Ya kalau rusak biasanya, tapi sudah ada juga SketchUp versi web, jadi versi online. Jadi kalau ada versi online kemungkinan bisa dipakai di mobile ya, di Android, di browser. Nanti coba ya, saya belum nyoba untuk yang versi webnya. Bapak mau nanya, Boleh enggak? kan device-nya itu pakainya notebook ya Pak, bukan laptop, jadi yang kecil gitu. Terus kemarin tuh pakai Corel gitu, bisa kalau buat SketchUp tuh kira-kira berat nggak sih Pak, atau sama aja kayak Corel? Hampir mirip sama Corel kalau menurut saya. Jadi kalau Corel itu sebelum pada saat proses ekspor itu cepat atau lama? Pakai Corel mah cepet Pak, lancar terus. Sampai ke ekspornya? Iya. Nah, kalau sampai ke ekspornya lancar, kemungkinan SketchUp juga sama. Jadi sebenarnya kalau proses ini semua komputer pada saat bukanya saja yang lama ya, pada saat kadang bukanya manggilnya gitu pada saat open. Nah, saat sudah berjalan sih biasanya lebih smooth ya, lebih smooth. Nanti terakhir pada saat rendering atau penyimpanan itu agak lama lagi gitu, sedikit. Nah, tapi kalau memang Corel Draw-nya terasa ringan, di SketchUp yang versi 2020 kemungkinan masih ringan gitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama.
Ada lagi, silakan. Bertanya? Iya. Nggak yang Ya, silakan. Mana? Rihmatul Marhamah. Mana suaranya nih? izin bertanya. Iya, silakan. Mana suaranya? Halo, mana suaranya? Ini ada kendala di speakernya. Bapak mau bertanya, Nah, enggak. itu yang buat titik koordinat pada 3D itu kan ada lokal sama global ya. Biasanya lebih sering gunain yang lokal atau global, Pak? Buat Pro. Itu sih tergantung versi ya, tergantung kita versi yang digunakan. Kalau kita versinya kita menggunakan yang lokal ya lokal, tapi kalau kita menggunakan versi yang global, jadi itu hanya kayak model SNI lah gitu. Kalau SNI kan kita standar nasional Indonesia gitu kan, yang digunakan di Indonesia. Tapi untuk standar internasionalnya beda lagi. Nah itu bebas, terserah mau pakai yang mana. Kalau kita misalkan hanya dipakai di Indonesia saja atau model-model yang ada dipakai, itu kan hanya disepakati ya, hanya penyepakatan dari gaya sudut pandang gitu. Kalau lokal ya kita pakai lokal nggak apa-apa. Ya intinya sih bebas-bebas aja. Tapi untuk yang memudahkan kita ya kita pilih yang lokal aja. Berarti kalau misalnya pada kedua tipe tersebut tuh bisa dibentuk apa aja kan, Pak? Nggak ada batasan, misalnya Nggak ada lokal cuman. batasan. Nggak ada batasan. Sama aja. Itu hanya penentuan koordinatnya aja. Kalau pemodelan dan lain sebagainya sih itu udah banyak ya. Maksudnya bisa dipakai di mana saja. Terserah mau dikreasikan seperti apa aja bisa. Jadi tidak terikat gitu ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bapak itu di komen ada pertanyaan dari Rihmatul. Oh, mungkin mic-nya ya. Suaranya nggak keluar. Kalau laptopnya Core i3 dan kemarin waktu dipakai buat edit Adobe Premiere susah untuk ekspornya. Untuk desain 3D aman tidak ya Pak? Oke. Saya bagi jawab, biasanya gini. Kalau untuk proses editingnya itu lancar biasanya ya. Nah, nanti ekspor itu kan dia proses rendering ya. Proses rendering itu proses untuk menghitungnya. Nah, kalau di Adobe Premiere itu memang di atas dari SketchUp yang saya lihat speknya. Kalau Premiere itu lebih ke untuk video editing yang berat. Nah, untuk SketchUp sendiri di Core i3 itu kalau RAM-nya yang dipakai itu di 8 itu bisa dipakai ya sampai dengan penyimpanan atau ekspor. Karena di Adobe Premiere memang yang saya rasakan berat ya. Gitu. Dia miliknya Adobe ya. Tadi Mbak Rihmatul pernah edit video gitu ya di Adobe Premiere itu ekspornya susah ya. Nah, kalau memang ekspornya susah berarti nanti tekniknya di save dulu file Adobe Premiere-nya. Nah, nanti dibukanya di laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari itu baru diekspor. Begitu caranya. Kalau untuk pakai SketchUp kemungkinan kalau RAM-nya cukup bisa karena proses editingnya untuk SketchUp jauh lebih ringan
Itu Mbak Rihmatul Marhamah. Oke, ada lagi? Nah, ini ya harus punya jiwa seni ya. Kalau mendesain tapi tidak punya jiwa seni ya seperti ini. Ini hanya contoh ya biar kita bisa melihat di berbagai sudut ya. Kita bisa melihat dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang. Ini kalau mau potong, misalkan ini kan ada bidang persegi panjang gitu ya. Ini kita buat huruf, akan seperti ini. Dan kita buat garis lagi. Nah, ini kita tarik lagi garis lagi di sini. Oke, kita buat lagi garis ini. Oke, kita lagi buat lagi sini. Nah, tinggal di pull aja, tinggal didorong ke sana, habiskan. Nah, ini juga sama, habiskan. Tinggal kita tambah material ya. Dari yang ini misalnya kita kasih material karpet. Kasih material karpet warna pink misalkan. Terus yang kedua kita kasih material water misalkan. Terus yang ketiga kita buat dari material stone. Ini yang keempat huruf E kita kasih material metal ya. Jadi ini masih miring dibuatnya. Nanti kalau lebih detail atau lebih kreatif atau lebih presisi nanti kalian coba sendiri ya. Untuk toolsnya nanti insya Allah setelah ini saya akan sharekan sama PowerPoint-nya ya. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Ini ngomong-ngomong pesertanya sudah bertambah, tetapi tadi yang belum saya sebut namanya ada Ali Marus, ada nggak Ali Marus? Sama Ferdianto Trilaksono. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, memang tidak ada. Baik, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita menutup perkuliahan pada siang hari ini. Jadi tergambar gitu ya, tidak hanya di penjelasan aja. Kalau penjelasan ya hanya membayangkan begitu ya. Kalau mempraktekkan ya itulah memang mata kuliah ini lebih dikhususkannya memang lebih diperbanyaknya di praktek ya. Jadi nanti goalnya yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama itu, goalnya teman-teman bisa buat sebuah objek ya 3 dimensi dengan tekstur yang dipakai, terus material yang dipakai gitu, terus bentuknya yang menarik gitu ya. Harapannya ya buat nanti untuk kedepannya kita belajar, insya Allah kita belajar yang bergeraknya gitu, yang animasinya. Nanti model fitur extensionnya coba diperbanyak lagi, karena di SketchUp sendiri fitur standarnya ya tadi itu. Nah, nanti kalau untuk yang fitur tambahannya seperti kayak animasi dan lain sebagainya itu ada lagi. Ya, kita juga bisa menempatkan beberapa titik kamera gitu, nanti pada saat bergerak ada kamera dari depan, dari samping, dari belakang gitu. Menarik lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, maaf, saya belum di absen Pak. Oh, Yuyun ya? Iya Pak. Yuyun.
Yuyun udah ada. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, kalau tidak ada boleh di on cam kan dulu untuk screenshot layar untuk dokumentasi pada perkuliahan pada siang hari. Silakan yang belum on cam diaktifkan dulu biar kelihatan mukanya. Nanti saya kasih linknya ya untuk PowerPoint sama link downloadnya. Kalian download aja dulu, nanti boleh pada pertemuan berikutnya jika memungkinkan bisa diinstal. Jika tidak memungkinkan ya nanti pertemuan offline aja, kita langsung praktekkan instalasinya. Oke, saya screenshot yang pertama. Satu, dua, tiga. Sastra Inggris. Sastra Inggris A ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Semoga pada pertemuan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Baik,